Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan pembahasan kita. Pada kesempatan ini adalah terkait dengan sistem organisme. Yang lalu kita telah membahas tentang sel, kemudian jaringan, sistem jaringan, dan kita masuk ke sistem organ. Nah, ini contoh sistem organ. Membentuk satu dari sistem jaringan membentuk satu organ. Organ membentuk satu sistem organ. Ada organ hati, ada organ lambung, kemudian usus. Satu kesatuan ini membentuk satu sistem pencernaan. Sistem pernafasan juga begitu. Ada dari hidung menuju ke tenggorokan, paru-paru. Nah, ini menjadi satu kesatuan sistem pernafasan. Sistem gerak juga begitu. Ada tulang, kemudian saraf. Nah, ini menjadi satu kesatuan sistem gerak. Sistem transportasi juga begitu. Dari pembuluh, jantung, nah, menjadi satu kesatuan sistem transportasi. Ekskresi juga begitu. Ginjal, paru-paru, kulit, satu kesatuan ekskresi. Namanya sistem ekskresi atau metabolisme yang dikeluarkan. Sisa metabolisme yang dikeluarkan akan dari dalam tubuh, namanya sistem ekskresi. Sistem reproduksi juga seperti itu. Ada alat-alat untuk reproduksi untuk satu kesatuan sistem reproduksi atau perkembangbiakan. Baik, kita lanjutkan ke interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Oke. Bagaimana interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya? Itu nanti ada pengaruh-pengaruhnya. Ya. Apakah makhluk hidup itu merusak lingkungannya atau justru malah hidup itu malah bekerja sama atau membudidayakan lingkungannya. Interaksi positif dan interaksi negatif. Nah, lingkungan itu apa? Lingkungan itu adalah environment yang diartikan segala sesuatu yang di luar individu. Segala sesuatu di luar individu itu merupakan sistem ya, yang dapat mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Jadi di luar individu, di luar kita manusia ya, ada lingkungan, ada udara, ada tumbuhan, ada area ruang, ini namanya lingkungan. Di luar kita, di luar individu, namanya lingkungan. Baik nanti ada lingkungan yang biotik ataupun abiotik. Ya, jadi itu masuk komponen. Komponen lingkungan ada komponen biotik dan biotik itu terdiri atas makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan jasad renik. Itu komponen biotik. Kalau komponen abiotik ya, yang benda-benda yang non hidup dalam pandangan manusia. Di antaranya apa? Ada air, tanah, udara, cahaya. Oke. Itu. Kemudian bagaimana interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain? Ya. Interaksinya ada interaksi saling menguntungkan ataupun tidak menguntungkan. Ada simbiosis mutualisme, ada simbiosis parasitisme. Nah, simbiosis mutualisme saling menguntungkan, maka saling bekerja sama. Tapi jika merugikan, ya saling yang satu menjadi konsumen, yang satu menjadi produsen. Dan sebagainya. Saya kira ini sudah dipelajari di sebelum. Kemudian bagaimana kalau pola interaksi manusia dengan yang untuk mempengaruhi ekosistem? Manusia juga seperti itu. Ya. Pengaruh interaksi manusia ada yang positif, ada yang negatif terhadap lingkungannya. Yang banyak kita jumpai apakah positif ataupun negatif. Bagaimana yang positif? Banyak sekali ya. Termasuk para petani itu bisa
positif bisa negatif. Kalau dia menggunakan pupuk yang berlebihan, dia akan merusak tanah. Maka dia interaksinya negatif. Tapi kalau membuat atau memberikan pupuk terhadap tanah itu atau tanaman itu dengan pupuk kandang, nah itu justru malah interaksinya positif. Ini salah satu contoh. Nah, kemudian pengaruh yang lain bagaimana? Misalkan manusia yang merokok di sembarang tempat. Apakah itu negatif atau positif? Kemudian lagi manusia meracuni sungai. Apakah itu positif atau negatif? Nah, oleh karena itu bagaimana interaksi manusia terhadap lingkungannya, saya kira teman-teman semuanya sudah tahu. Maka kita usahakan, kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala itu dengan interaksi dengan ekosistem atau dengan lingkungan itu dengan cara yang positif. Kurangi interaksi dengan lingkungan itu negatif. Simple, yang paling simpel adalah membuang sampah. Apakah kita membuang sampah di tempatnya atau sembarangan, ataupun sampah itu mengandung racun dan sebagainya. Bagaimana interaksi tersebut dengan positif. Baik, saya kira demikian yang dapat kita sampaikan. Silahkan catat dalam bukunya dan kerjakan tugasnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.